Jadi kesakitannya kayaknya sakit aja gitu, nggak ada apa namanya ya, pokoknya sakit aja. Kadang sakit banget, kadang masih bisa ditahan gitu, tapi sakit aja. Sempet dulu di rumah sakit dikasih apa morfin ya, tapi kan kalau udah pulang kampung kita nggak ada gitu. Sore, ini udah ada Pak Abdul Somad, udah ada Bu Afitri, udah ada Bu Dian, ada Bu Sunarsi, ada Mas Adit juga di sini, terus juga ada tim dari Solusi Luka Indonesia, ada tim dari Menko Fazin, dan juga tentunya Un Expert yang hari ini akan menemani dan juga memberikan advice buat Bapak Ibu semua yang mungkin ada punya kendala atau mungkin ada punya hal yang mau dicurhatkan, baik itu soal perawatan luka, perawatan stoma, ataupun soal bisnis perawatan luka. Tentu aja hari ini kita ada Pak Agung Ginanjar POJTN. Selamat sore Pak Agung. Halo, selamat sore. Oh, tadi itu sebenarnya udah ada yang kirim kasus dari Pak Lukman. Kasusnya Bapak Ibu semuanya sebenarnya bisa lihat di dalam grup ya. Cuma saya mau make sure dulu nih, Pak Lukmannya udah masuk atau belum? Kayaknya belum ya. Nah, kebetulan karena yang punya kasus belum masuk nih ya. Jadi Bapak Ibu semua yang udah join di sini punya kesempatan nih buat diskusi langsung dengan Pak Agung. Bebas. Mungkin Pak Abdul Somad, Bu Afitri, Bu Dian, atau Bu Novi, atau Pak Reza, atau Bu Sunarsih punya problem yang mau dicurhatin bareng-bareng nih, silakan. Ya, gimana Bapak Ibu mau ada yang dicurhatin? Kan masih Assalamualaikum. belum pada masuk, Devi. Oh, sudah, sudah. Ah, sudah. Kayaknya Bu Sunarsih nih mau diskusi nih. Iya, ada sedikit nih Pak. Ada pasien saya dengan gangguan pembuluh darah. Jadi kesakitannya kayaknya sakit aja gitu, nggak ada apa namanya ya, pokoknya sakit aja. Kadang sakit banget, kadang masih bisa ditahan gitu, tapi sakit aja. Sempet dulu di rumah sakit dikasih apa morfin ya, tapi kan kalau udah pulang kampung Hmm. kita nggak ada gitu. Di sini nggak ada, ya mau nggak mau harus ditahan aja gitu sakitnya. Gimana tuh Pak solusinya? Kalau diagnosa dari rumah sakitnya, ada keluhan lain nggak, Bu? Itu aja sih, cuma progres lukanya mah bagus, proses Hmm. penyembuhannya cuma kesakitannya itu gitu. Dia bilang, Bu ada nggak sih Oh, obat biar nggak sakit gitu? Pas saya cek, kalau kemarin sempet waktu di rumah sakit dikasih morfin kan harusnya. waktu setelah Gimana Pak? selesai, waktu di apa di rawat kemarin, lukanya itu di daerah mana, Bu? Di bagian apa? Di udah di pos amputasi ibu jari. Oh, ibu jari. Berarti di Iya, ujung jari ya. iya, Kalau di ujung jari itu ada indikasi ke arah arterial nggak menurut rumah iya, sakitnya, Bu? iya. Oh, gangguan pembuluh darah arteri ya. Mm, Oh, itu yang ngasih obat penurun nyerinya dokter apa, Bu? Biasanya dari penyakit dalam atau bedah vaskuler? bedah bedah vaskulernya nih Pak. Oh, bedah vaskulernya. Ada rencana treatment apa, Bu, biasanya dari bedah vaskulernya? Kemarin sempet kontrol lagi, tapi enggak sih nggak dikasih obat juga. Kadang sampai nangis gitu, saking sakitnya. Jadi dia kalau minta dirawat itu mesti pagi-pagi. Katanya Nah, biar ada jeda waktu sebelum malam itu, ya sakitnya biar ini dulu gitu, abis dirawat. eh, dapat obatnya, ada pengencer darahnya kayak gitu nggak, Bu? Iya, Oh, iya. Tapi masih ongoing pengobatan ya, Bu ya? tapi kemarin katanya Ah, kapan kontrol lagi? Ah, nggak mau lah, yang penting mah lukanya sembuh, katanya gitu. Mungkin ada trouble, entahlah dengan ya, ya. pihak rumah sakitnya kayaknya kurang gimana Ah, gitu mungkin saya. tapi kalau dari progres lukanya ada pertumbuhan Iya, lukanya. bagus, bagus lukanya. Ya mungkin karena tadi ya ada gangguan atau sumbatan di pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri biasanya. Nah, memang
salah satu gejala klinisnya adalah sakitnya nggak jadi berkurang. Jika dilewasi dinaikkan ke atas itu sakit, biasanya itu gangguan arteri aktif. Iya, sama apa sih obat satu lagi yang Bapak dulu pernah bilang itu selain morfin buat nyeri itu apa sih namanya? Ya, Gimana Pak? Gak jelas saya. artinya kan dapat penurun nyeri gitu ya, kurangi gejala nyerinya Hmm, kan. Tapi iya, sebetulnya waktu tidak. itu tapi udah sekarang udah nggak ada habis kayaknya obatnya. Udah Oh, tahan-tahan aja. tapi kan sekarang mungkin dapat obat nyeri masih ya, Bu, ya. Mm-mm. Karena kan pasien juga walau bagaimanapun itu kondisinya lukanya baik segala macam, tetap kan nyerinya pengennya hilang gitu. Karena kan itu mengganggu juga masuk Iya. dalam ikatan koordinasi ke pasien harus ini nyerinya yang harus ditangani. Ya. Kalau lukanya boleh tahu kita sudah berapa kali perawatan sama ibu? Sudah 4 minggu, 8 ya. Udah, Sudah berapa udah kali? epitelisasi ya. Oh, udah revitalisasi. Udah, iya. Tapi pasiennya mau artinya dia mau tetap dan aktivitas berjalan seperti itu bisa ya Bu ya? Kalau jalan berdiri kayaknya dia kurang ini deh, apa ketakutan apa gimana gitu Pak. Kalau misalnya mobilisasi esot gitu ke kamar mandi gitu ke ini bisa. Ya. Ya mungkin salah satu untuk memperlancar sirkulasi juga adalah bantuan dari aktivitas sih. Artinya ada mobilisasi, ada pergerakan di area kaki terutama ya, jalan seperti itu juga membantu sih Jalan ya Pak. mengurangi. Anjurkan berjalan ya, mulai belajar berjalan ya. Harus harus Bu, harus mulai belajar berjalan. Artinya kan tuh lukanya udah mulai membaik lah Wah, istilahnya seperti kan iya. sekarang PR-nya adalah di sirkulasinya. Salah satunya ya Mm-mm. memang harus ada aktivitas gitu. Selain tadi mungkin mengkonsumsi makanannya di pola makannya diatur gitu ya, kurangi yang minyak, kolesterol segala macam. Terus um, pengobatan biasanya harus harus dilanjutin untuk tadi tuh dapat pengencer darahnya segala macam. Supaya apa? Supaya si sumbatan-sumbatan tadi di pembuluh darah arteri bisa perlahan sedikit kurang. Mungkin biasanya kan kalau dokter pernah konsultan harus ada tindakan kan namanya operasi atau apa gitu. Mungkin ini nggak mengarah ke sana karena memang dirasa masih bisa diperbaiki. Hmm. Memang kalau rasa sakit ya setiap orang ya pasti nggak nyaman dengan rasa sakit sehingga salah satu alternatifnya mungkin dikasih obat nyeri ya. Tapi kalau lukanya memang sudah membaik sih Bu, berarti ada tes yang positif yang bisa nanti pelan-pelan sampai lukanya membaik, sirkulasi darahnya juga tahan di baik. Iya, Pak. Usia berapa Bu pasiennya Bu? Hmm, 62 tahun. Oh iya, sebegitunya sebetulnya masih inilah Masih produktif sih, Pak. produktif selanjutnya. Sayang juga. Eh. Mungkin ada trauma-trauma sedikit terkait dengan pengalaman rasa nyerinya sih, sehingga dia mungkin pada saat mau mencoba mulai belajar berjalan atau berdiri itu agak agak takut tadi. Mm-mm. Iya belum sih Pak, saya padahal udah ini kemarin-kemarin sih pakai itu apa kursi roda gitu, mungkin takut takut dengan lukanya gitu. Tapi ntar saya pokoknya buat mulai mobilisasi, mulai belajar jalan. Ya Semoga betul. nyerinya mulai berkurang ya Pak ya. Ya betul, betul. Ya sedikit banyaknya bisalah membantu memperbaiki tadi sirkulasi ya Bu ya. Kalau mungkin Iya. Ibu pernah latihan senam kaki, nah itu boleh dipraktekkan, tapi nggak usah semua gerakan sih. Paling yang ringan-ringan saja, yang sekiranya bisa pasien itu lakukan, nah itu bisa eh, mengurangi lah, mengurangi. Karena kan kalau udah mengarah betul itu mengarah ke arterial kan nggak bisa pakai terapi kompresi juga, kecuali kalau misalkan memang pasien itu adalah pasien-pasien dengan gangguan vena insufisiensi atau venous ulcer, nah itu masih bisa menggunakan atau bisa menggunakan terapi kompresi, four layer bandaging, atau mungkin menggunakan three layer. Nah, kalau arteri memang lebih ke arahnya kita harus lakukan kolaborasi ya dengan dokter bedah, terutama bedah vaskuler, yaitu untuk penanganan sirkulasi area kaki.
terutama pembuluh darah arteri ini. Sip, Bu. Iya, Pak. Makasih Pak Bu masukannya. pernah nge-share ke grup belum ininya untuk apa Oh, namanya? belum. Belum ya? Bukannya ya belum ya, Pak? Ya, jadi biar lebih enak kita ya diskusinya. Jadi bisa tahu tuh progres luka yang dari awal dari Dari, kunjungan dari pertama sampai sekarang itu progresnya seperti apa. oh iya, siapa? Insya Allah saya share nanti di grup, Pak. Iya, ya, Bu. Terima kasih ya, Pak, masukannya. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya? Ya, ternyata nggak selalu tentang obat ya Pak Agung ya. Ya, betul. Ya, salah satunya memang kita eh, mengkombinasikan antara memang mungkin peranannya akan persentasenya mungkin lebih besar di pengobatan, tetapi terapi non farmakologi juga harus kita optimalkan ya. Dari segi kualitas hidup ya, pola aktivitas, nutrisi dan lain-lainnya, yaitu yang memang harus coba diperbaiki, lebih diperhatikan lagi. Oke. Tadi saya ada kirim foto untuk senam kaki ya. Nah, sebenarnya kalau senam kaki itu mungkin kalau yang ambil cewek CCA itu mungkin belum dapat. Nah, ini memang rata-rata adalah ambilnya di CDFCC. Tapi Bapak Ibu semuanya sebenarnya bisa akses itu juga di YouTube ya Pak Agung ya. Jadi selain fokus terhadap perawatan luka, terus juga kolaborasi dengan dokter untuk soal farmakologisnya, tapi juga selain dua hal itu gitu ya, ada kegiatan lain yang kita bisa kasih support untuk si pasien ya Pak Agung. Ya, betul. Nah ini ilmu baru Ya, juga nih, ternyata ada senam kaki ya Pak Agung yang bisa dipraktekin bareng pasien, nanti pasien bisa praktekin di rumah regularly gitu ya, dilakukan hari-hari, mungkin sehari dianjurin mungkin ya sehari dianjurin sekali dulu, terus kemudian kalau misalnya udah mulai mobilisasinya lebih baik lagi bisa 3 kali sehari gitu ya Pak Agung. sebetulnya memang senam kaki ditujukan untuk pasien-pasien diabetes. Ya, tapi memang yang ditargetkan dari senam kaki diabetes ini kan perbaikan yang pertama adalah sensori neuropatinya diperbaiki, karena biasanya itu terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes atau DFU. Yang kedua adalah perbaikan sirkulasi. Nah, perbaikan sirkulasi itu berarti kan menyangkut semua kondisi, enggak hanya diabetes ya. Yang memang pasien terganggu sirkulasinya, baik yang pembuluh darah arteri ataupun vena, itu bisa dibantu dengan gerakan senam kaki diabetes yang memungkinkan dilakukan. Artinya kan kalau misalkan terutama pada pasien-pasien luka tuh, kalau memang dia ada luka gitu ya, tidak memungkinkan untuk melakukan semua gerakan yang harus dipaksakan, tapi setidaknya ada upaya untuk melakukan itu yang memang sebaiknya terjadwal dilakukan rutin, minimal misalnya mau 2 hari sekali atau sehari sekali. Itu mungkin butuh waktu yang memang cukup panjang untuk melakukannya sehingga bisa Pak Agungnya terlempar ya Bapak Ibu. Nah mungkin tapi kita tunggu lagi Pak Agung bisa masuk ke dalam Zoom. Kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari ada 19 partisipan yang masuk hari ini di Zoom, adakah yang udah pernah praktekin gitu atau mengajarkan pasien senam diabetes? Ada yang sudah pernah? Atau mungkin ada yang tahu gerakannya gimana gitu? Atau mungkin sebaliknya dari Bu Novi ya, pernah tapi karena pasiennya lansia susah banyak susahnya katanya karena pasiennya lansia yang praktekin. Karena memang praktekin senam kaki diabetes itu benar-benar sampai ujung-ujung jari ya. Jadi nggak cuma persendian yang besar-besar aja, tapi benar-benar persendian sampai dengan semua jari kaki gitu. Kita yang muda aja sebenarnya memang agak sedikit kewalahan sih ya, karena apalagi kita nggak pernah kasih perhatian sampai segitunya kan, sampai benar-benar eh, ke sendi-sendi di jari gitu. Biasanya cuma apa sih kalau olahraga paling sendi di engsel-engsel aja gitu kan. Nah, tapi kalau memang diabetes itu lebih super lagi ya proses untuk senamnya.
Tuh, Bu Epi, memang salah satu kendala di kita adalah konsistensi ya. Tadi kalau misalkan memang kayak pasien-pasien tertentu yang biasanya lansia kan udah mulai kaku gitu, jari-jari udah perubahan bentuk kaki atau deformitas kaki. Itu sebetulnya kayak gerakan-gerakan kayak yang apa tadi senam pakai korannya. Nah itu nggak perlu, maksudnya nggak mesti semua gerakan itu dilakukan. Artinya yang setoleransinya si pasien melakukan gerakan ya itulah yang dilakukan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah regularitasnya mungkin. Jadi pasien ini bisa nggak rutin gitu menjaga rutinitas melakukan senam kaki ini. Misalkan dia mau tadi tuh 2 hari sekali atau sehari sekali. Itu sih yang mungkin perlu kita coba suarakan kepada masyarakat, dan karena memang kan sekarang menjadi salah satu concern dari pemerintah adalah penyakit-penyakit atau penyakit-penyakit tidak menular atau non communicable disease yang memang itu menyerap biaya yang cukup tinggi gitu. Nah, salah satunya yang memang concern pemerintah itu adalah penyakit diabetes. Salah satu komplikasinya yang paling sering dari diabetes adalah tadi itu luka kaki diabetes atau DFU yang juga itu menghabiskan anggaran cukup tinggi. Dengan tingkat penyembuhannya yang memang masih rendah untuk kita di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi silakan tuh para penggiat promosi kesehatan, mungkin di instansi masing-masing Bapak Ibu ada yang di rumah sakit, terutama yang di puskesmas. Nah ini kita memang harus terus berupaya untuk menyuarakan itu. Sehingga salah satu upaya yang telah kita lakukan oleh Healthcare Center, nah kita punya namanya program ya Bu Evi, namanya adalah KIS, Komunitas Kaki Sehat Seluruh Indonesia. Nah, itu memang fokusnya di prevention atau ya mencegah dari terjadinya luka ya, dan mengasesmen, lakukan pengkategorian apakah termasuk risiko rendah, risiko sedang atau risiko tinggi ya. Nah, mungkin ini bisa diaplikasikan di tempat Bapak Ibu masing-masing, terutama yang memang bertugas di instansi yang langsung berhubungan berkaitan dengan masyarakat, salah satunya puskesmas. Begitu Bu Epi. Nah, gimana nih Bapak Ibu semuanya? Jadi hari ini diingetin ulang dia sama Pak Agung. Oh, ada Bu Inten Mustika mau ada raise hand. Silakan Bu Inten bisa langsung ini aja buka mic-nya. Ya, makasih Mbak Evi. Izin Pak Agung, Ya. tadi kan Pak Agung mengatakan bahwa tidak semua pasien lansia itu melakukan gerakan yang senam kaki itu ya. Nah, Ya. Pak, kalau misalkan untuk pasien nih, kita pasien lansia lah ya khususnya, berapa kan gerakan kaki gerakan senam kaki itu banyak kan Pak. Ada berapa gerakan kaki kita bisa bilang oh ya itu cukup gitu untuk lansia. Seperti itu, Pak. Untuk kita bisa mengukur gitu bahwa pasien itu oh ya bisa gitu atau gimana. Mohon masukannya, Pak. Ya sebetulnya ini kan bergantung pada individu si pasiennya itu sendiri. Ya mengukur dari kemampuan. Ya tidak hanya usia sebenarnya. Cuma memang kalau lansia memang ya notabene lah lebih toleransinya lebih rendah untuk melakukan senam kaki ini. Tetapi kita lihat lagi asesmen kita terhadap pasien, kita lihat, kita kaji lagi kemampuan dia sejauh mana, ada berapa gerakan sih yang mungkin dia lakukan. Atau misal dia mampu melakukan semua gerakan gitu, ya, gerakan ujung jari, gerakan telapak kaki, kemudian gerakan dia mengangkat satu kaki gitu, betis dan seterusnya. Misalkan semuanya mampu, tetapi hitungannya tidak sampai misalkan harusnya 20, dia hanya sedikit gitu. Ya sampai 5 lah, atau misalkan 8 atau 10. Nah, itu nggak menjadi masalah sebetulnya, ya. Sama halnya ketika kita ini asupan nutrisi juga semakin sedikit misalnya dia konsumsi makanannya, berarti frekuensinya yang harus ditingkatkan. Jadi walaupun sedikit tapi lebih sering. Ketika misalkan si pasien ini kemampuannya hanya beberapa gerakan, hanya 3 gerakan misalnya, terus hitungannya hanya sampai 5 misal, itu nggak usah dipaksa. Nah, nanti evaluasinya adalah pada saat kita sudah rutin melakukan gerakan senam kaki itu, misal sudah dalam jangka waktu 1 bulan dia rutin lakukan, harusnya ketika itu berhasil, kemampuan gerakannya juga dia bertambah, ya, kemampuan hitungannya juga bertambah. Nah, berarti ada keberhasilan di situ yang bisa kita evaluasi. Jadi semampunya pasien, idealnya berapa Pak? Ya minimal 3 gerakan, ya, dengan misalkan hitungan 5 atau 8. Tapi kembali lagi sebetulnya ke pasien itu sendiri sih, Bu, gitu. Yang penting sekarang bagaimana
caranya konsisten. Itu yang sulit dilakukan oleh kita, jangankan pasien gitu. Kita aja sebagai nakes ya kadang-kadang dengan konsistensi itu agak sulit untuk melakukan disiplin diri ya. Dan memang betul tadi bahwa support keluarga ya, support dari keluarga yang tinggal dengan pasien tersebut ya, pelaku rawat atau caregiver ataupun keluarganya. Nah, ini sangat penting untuk apa? Untuk memberikan reminder, untuk memberikan waktu yang tepat gitu ya untuk pasien selalu melakukan itu dengan rutin gitu. Sederhana, simple, tetapi berdampak yang cukup besar gitu Bapak Ibu. Siap, Pak Agung. Terima kasih. Yap, hari ini dapat reminder ulang lagi nih ternyata ya dari Pak Agung soal terapi non farmakologis gitu ya, yang memang sebenarnya tugas besarnya tuh ada di perawat, apalagi Bapak Ibu merawat pasien dengan rata-rata adalah pasien dengan diabetes ya Pak Agung ya. Untuk gerakannya gimana itu udah saya share di dalam grup di grup Medcofazin Akademi Layanan Konsultasi. Jadi Bapak Ibu bisa tonton pakai video tersebut gitu ya. Terus diingat-ingat, terus habis itu dipraktekin ke pasien dan juga dipraktekin ke keluarga biar nanti keluarganya bisa kasih attention juga gitu ya untuk si pasiennya. Nah, hari ini tinggal 3 menit lagi nih untuk sesi diskusi bersama dengan Pak Agung. Masih adakah mungkin yang ingin didiskusikan dengan Pak Agung? Nah, Mbak Evi, kapan nih kita bahas tentang bisnis terkait mendirikan praktek mandiri perawatan luka? Oke. Nah sebenarnya Woker kan ada diklat ya. Nah diklat tuh sebenarnya ada acara webinar soal bisnis itu, Bu. Boleh. Nanti saya coba share itu, tapi kalau misalnya mau secara intimate juga, kita bisa sih jadwalin ya soal bisnis wound care ya. Iya, Mbak. Taruhlah misalkan tahapannya, misalkan kan rata-rata kan kalau untuk praktek mandiri tuh nurse kan ya, harus escape nurse. Nah, misalkan nih yang baru-baru nih, yang udah baru selesai nih nurse-nya kan berarti baru menginjak nih gitu kan untuk memulai. Tapi mungkin bingung gitu kan, terutama dalam segi misalkan ada undang-undangnya juga gitu. Nah, kita tuh ingin ada arahan nih, misalkan syukur-syukur bisa terwujud praktek mandiri perawatan luka, insya Allah seperti itu. Minta arahannya nih dari Pak Agung sama tim dari Medcofazin gitu. Oke, ya. Ditampung ya Bu ya, tapi kita coba untuk pasti akan memfasilitasi itu. Moga-moga sih dalam waktu dekat kita bisa sharing soal bisnis ya. Ternyata nggak melulu soal rawat lukanya ya. Betul. Karena nih yang apa ya, kalau misalkan taruh home care ya, terutama saya home care misalkan kan Mbak Evi, pengen dong gitu merasakan seperti senior-senior yang lain yang punya praktek mandiri juga gitu. Tapi kan kadang kita ada rasa berani atau tidaknya. Tapi kan kalau sudah ada yang memandu, ya insya Allah gitu, mudah-mudahan PD-nya tuh ada gitu, percaya dirinya ada gitu. Oke, siap. Siap. Tapi sebenarnya topik soal manajemen membangun unit atau praktek itu sebenarnya banyak banget ya. Mulai dari mungkin legalitas, terus soal SDM, terus soal accountant, terus soal finance, accountant sama finance itu dua hal yang beda. Terus soal strategi marketing, soal mungkin apa lagi ya, soal manajemen barang, ya itu karena sering banget juga tuh kami di Woker dapat keluhan barang nggak ada, uang juga nggak ada. Nah itu juga sering banget. Nah itu mungkin kita akan bikin dalam bentuknya part-part ya, karena kalau dalam satu waktu juga kayaknya agak susah. Bukan agak susah sih sebenarnya, tapi nggak cukup waktu gitu. Semoga dalam waktu dekat ini nanti dari Medcofazin bisa kasih fasilitas untuk Bapak Ibu semuanya soal bisnis ya. Siap, makasih sebelumnya Mbak Evi dan tim. Sami-sami, Bu. Ya, oke deh. Terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah join. Kita udah diskusi bareng-bareng. Terima kasih juga, Mbak. Terima kasih banyak sekali untuk Pak Agung yang hari ini udah menyempatkan hadir meskipun dalam perjalanan. Saya tahu itu. Hati-hati di jalan Pak Agung sampai dengan rumah nanti. Bapak Ibu semuanya yang mungkin hari ini kayaknya masih ada pertanyaan terus belum sempat untuk disampaikan gitu ya. Silahkan gunakan grup WhatsApp di Medcofazin Academy itu dengan semaksimalnya. Nanti akan dicoba untuk diberikan jawaban sebaik mungkin gitu ya dari tim.
Kita ketemu lagi nanti minggu depan bersama dengan Bun expert lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dan sampai minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau